Nih, kalau ada orang asing menyentuh sekali gini boleh, tapi kalau udah gini jangan. Terus berkali-kali jangan. Kalau punten mau melus kayak gini itu boleh, tapi kalau udah melusnya kayak gini dan tatapan matanya begini jangan, takut. Ya. Terus kalau gini nggak apa-apa. Nah, misalnya teman kamu terus kan gini, boleh. Tapi kalau udah ulang gitu ya, itu hindari. Gitu ya, jangan. Apalagi pegang-pegang punten. Kaki kamu, paha kamu, badan kamu dilus-lus, jangan mau, oke? Gitu ke anak maksudnya, maaf ya, gue tidak bermaksud mengajar ya, karena ada adik-adik nih, pokoknya ada yang nyentuh-nyentuh kalian pribadi tidak boleh sentuh orang lain yang tadi ya, dan jaga kesehatannya, berarti ajarkan juga ke anak kita cara bersuci. Punten ceboknya itu harus banyak airnya, apalagi perempuan, kayak gitu. Berikutnya, ajarkan berkata tidak dan segera lapor kepada orang tua jika merasa tidak nyaman kepada anak kita. Jika kita pernah melakukan kesalahan, ungkapkan. Jangan takut dan gengsi, karena bisa jadi perkataan kita telah melukai hatinya. Teruntuk anakku, sebutin aja Bun, siapa namanya, pakai tercinta, tersayang. Ungkapkan kata maaf jika kita telah melakukan kesalahan, mungkin sikap kita tidak berkenan untuk anak kita. Kata tolong jika kita berharap anak kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Dan ungkapkan rasa cinta. Boleh disatuin, boleh terpisah. Ayah bunda, apa yang akan dilakukan setelah ini untuk anak kita? Boleh didengar berikutnya. Apa yang akan ayah bunda lakukan setelah ini? Setelah sekarang tahu mana yang harus kita lakukan, peran kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Yang ketiga, apa sih harapan bunda terhadap Ananda di masa ini atau di masa yang akan datang? Ungkapkan pula, apakah tangki cinta buah hati kita sudah terpenuhi? Apakah anak kita masih marah, masih mengejek, masih tantrum? Ungkapkan Bun. Semoga apa yang diharapkan hari ini menjadi doa untuk anak bunda dan untuk diri kita, agar anak kita menjadi pribadi yang soleh-solehah. Jika kita belum pernah minta maaf, mungkin tadi anak kita nangis gara-gara kita, ungkapkan. Jika ada harapan bunda yang belum terwujud, minta kepada Allah. Semoga di hari ini menjadi doa agar harapan bunda Allah kabul. Jika ada keinginan Ananda yang belum terpenuhi, namun karena kita belum bisa mewujudkannya, ucapkan kata maaf. Ini pengalaman saya sendiri bunda. Saya memiliki anak. Yang pertama, anak yang terlihat begitu tangguh, dewasa. Kemudian anak itu selalu
membahagiakan dan membuat bangga orang tua. Ternyata ada sikap yang kita tidak sadar. Dia merasa ada bagian yang umi abinya belum mengucapkan kata maaf. Setelah belasan tahun barulah terungkap, ternyata ada hati yang tersakiti. Akhirnya dia tidak bisa untuk mewujudkan dirinya karena saking masa kecewa. Setelah rilis semua, saya minta maaf, abinya minta maaf, kita menanyakan keinginannya apa. Ternyata saat itu dia merasa, kenapa aku selalu disalahkan? Ketika adik yang salah tapi aku dimarahin, ketika adik yang menangis tapi aku yang disalahkan. Kita baru sadar, ternyata kata-kata kita, pembelaan kita untuk seorang adiknya itu melukai seorang kakak. Alhamdulillah, setelah saya minta maaf, abinya minta maaf, semuanya minta maaf, rilis kuasa Allah yang seperti saya pernah sampaikan waktu itu, yang anak saya sakit terkena autoimun yang tidak ada obatnya, yang tidak akan pernah sembuh. Allah memberikan pembelajaran kepada saya. Allah merilis, merefleksi. Alhamdulillah, anak saya sekarang bisa kembali pulih sedikit demi sedikit, Bu. Karena pada dasarnya penyakit itu berasal dari hati dan pikiran. Kalau kita menulis, maka tidak akan bisa ikhlas. Ini yang saya alami. Anak yang disertai itu pun ternyata ada ruang hati yang tersakiti, yang dia tidak berani mengungkapkan. Hanya semenjak itu menjadi tamparan bagi saya. Oh, tujuan kita baik untuk mendidik seorang kakak, seorang anak pertama agar tangguh. Ternyata dia butuh figur dimanjakan juga, butuh kasih sayang sama seperti adiknya. Jangan membanding-bandingkan. Itu akan terasa nyaman di kitanya. Ternyata anak itu butuh kata maaf. Walaupun kita orang tua, kita nggak usah ngerasa jaim, ngerasa kayak yang kita menulis ya anak juga. Itu saya alhamdulillah Allah memberikan pembelajaran. 1 tahun dia sakit seminggu sekali, seminggu itu 3 hari, 4 hari dirawat. Alhamdulillah motivasi dan tadi rasa sakit hati yang sudah terobati dapat membantu kesembuhannya. Walaupun sekarang belum bisa bertumbuh. Anak saya harus kelas 8 sekarang, namun masih online, tidak bisa kembali ke sekolah karena ada yang belum teriak. Dia yang ceria, ternyata ada yang tidak sengaja, mungkin yang menceletukan, ih kamu caper, kamu lapar, kamu cari perhatian, kamu pikir, ternyata menyakitkan. Yang akhirnya seorang anak yang berani pun akan menjadi pemalu dan pendiam jika sudah disakiti hatinya. Jadi ayo kita sama-sama mengambil hikmah dari kisah yang saya alami untuk tidak menjudgment atau melabeli anak dengan kata-kata. Jika kita sekarang pernah menyakiti, mungkin mencubit, memukul, berkata kasar kepada anak, minta maaf pun, minta maaf. Setelah pulang dari sini, minta maaf, karena bisa jadi ada luka dalam hatinya yang belum
sehingga dia menyimpannya dan suatu saat akan muncul rasa sakitnya dan menyebabkan trauma. Jika belum kita bisa berbuat adil, ayo sejak saat ini kita berbuat adil. Karena kita tidak tahu anak mana yang akan membawa mahkota kemuliaan untuk kita di surganya Allah. Mungkin anak yang dianggap sekarang itu pemarah, ngeselin ke kita, anak nakal mungkin menurut kita. Siapa tahu dia yang akan menyebarkan mahkota dan mengantarkan kita ke surganya Allah. Siapa tahu anak itu yang mengajarkan kesabaran, kelapangan dan ketawakalan kita kepada Allah, hingga Allah menguburkan dosa-dosa kita karena kita mampu menjadi orang tua yang sabar. Bisa jadi Bu, anak yang kita anggap sekarang menurut kita menyusahkan, tidak bisa apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan adik-adik atau kakaknya, namun anak itu yang akan membela kita di yaumil akhir. Namun anak itu yang akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tak terasa usia anak-anak kita itu usia balita hanya 5 tahun. Biarkan dia tumbuh dengan masa kanak-kanaknya tanpa kita bebani dengan kehidupan kesulitan kita dalam mencari nafkah, kelelahan kita dalam mencari nafkah. Masa anak-anak kita di SD hanya 6 tahun. Jika anak kita SMP mau boarding school, mau pesantren, kita tidak bisa, Bu. Kita tidak akan kenal dengan masa-masa remaja dia, dengan pendidikan dia, dengan penderitaan dia. SMP dan SMA 6 tahun. Saat dia nanti beranjak dewasa di usia 19 tahun mau kuliah, kita tidak bisa mendampinginya karena dia kuliah di tempat dan kota yang jauh. Kita tidak bisa membersamai, mendidik, bahkan mendengarkan mereka. Bahkan saat kita sudah tua renta, tak bisa apa-apa, hanya ditemani dengan tongkat yang bisa menjadi pengantar kita untuk berjalan. Mungkin anak kita sudah menikah, anak perempuan dibawa oleh laki-laki, oleh suaminya. Anak laki-laki akan pergi dengan kehidupannya. Kita tinggal sendiri. Saat itu kita baru sadar, ternyata masa kecil itu sangat singkat. 6 tahun, 12 tahun kita merasakan mereka disebut anak-anak. Setelah SMP, mereka jadi tubuh anak remaja yang tidak bisa kita cium setiap saat, yang tidak bisa kita manjakan karena sudah merasa geli dengan kata-kata romantis kita, dengan mulai risih dengan kata-kata dan ujian, bahkan sentuhan-sentuhan kita. Apalagi dia sudah dewasa, mungkin jarang kita ketemu, bisa setahun sekali saat lebaran kita bertemu, bahkan mungkin bertahun-tahun kita baru bisa berkumpul dengan anak yang kecil yang kita kandung, yang kita lahirkan, yang kita susui, yang kita besarkan, yang sering membuat kita marah, membuat kita kangen. Ya, coba nah, jikalau ada kata umi, mama yang salah, maafkan. Jikalau ada perilaku kami yang tidak bisa mengajarkan yang baik kepadamu, jangan sampai kami dihisap oleh Allah, nak, karena kami tidak mengajarkan yang baik. Belum ada waktu terlambat untuk kita memperbaiki diri. Seorang ibu memiliki beban yang banyak, tugas dan peran yang banyak. Saya tahu
Tugas suami itu tidak mudah, dan kita pun jangan memudahkan peran seorang ayah. Mereka mencari nafkah. Bisa jadi kulitnya yang dulu putih menjadi hitam, panasnya yang